BPGT semua sekelas Kaltara ketemu kembali sama kami pengurus Lasis dalam renungan online di kanal YouTube kita BPGT Kelas Kaltara. Ya, sebelum kita melanjutkan dalam renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan boleh menyempatkan kami lagi untuk membaca, belajar dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama melalui kanal YouTube BPGT Kelas Kaltara. Karena Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu ini yang penuh kekurangan, sehingga firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami mohon dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, untuk pembacaan kita pada malam hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Satu ayat saja. Saya akan bacakan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman sekelas Kaltara, berbicara mengenai iman, tentu kita sebagai orang percaya sudah mengerti dan paham apa itu iman. Iman tidak sama hanya dengan sekedar percaya. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, kita diberikan 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, walaupun dari ketiganya itu, kata firman Tuhan yang paling penting adalah kasih, tetapi dasar dari semua itu adalah iman. Ya, orang-orang yang beriman pasti hidupnya penuh pengharapan dan pasti mempunyai kasih. Itu yang dinamakan dengan iman berpengharapan dan mengasihi. Di dalam firman Tuhan, kata iman itu ada 558 kata. Ada 558 kata iman di dalam Alkitab. Kita sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, harus hidup berjalan sesuai dengan iman Kristus. Dan pada malam hari ini ada 3 hal yang akan saya bagikan dan akan kita pelajari bersama-sama mengenai iman Kristen. Ya, sebenarnya banyak, tapi pada malam hari ini saya akan memberikan 3 hal, 3 pelajaran. Yang pertama, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Yesus, kepada Kristus. Nah, dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai selesai kalau kita baca, di situ menceritakan tentang orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ya. Di situ diceritakan mulai dari Habel sampai kepada rasul-rasul. Ya. Kita bisa lihat bagaimana Abraham. Ya, Abraham sudah kita kenal bersama-sama adalah bapa segala orang yang beriman. Bagaimana dia dipanggil untuk keluar dari bangsanya, mengikuti kata Tuhan kepada negeri yang tidak dia tahu sama sekali. Setelah itu, setelah tua, dia belum mempunyai anak, tetapi dia tetap percaya. Kemudian, setelah dia mempunyai anak lagi, anaknya disuruh Tuhan untuk dikorbankan. Apakah Abraham menolak? Tentu tidak, seperti yang kita tahu bersama.
dia tetap menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan yang meminta. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberi, kalau Tuhan minta, dia harus kasih. Itu Abraham. Kemudian ada Nuh. Ya. Kalau kita baca juga dalam Kejadian, kisah tentang Nuh, hanya satu orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Nuh. Ya, bagaimana dia beriman untuk membuat sesuatu yang mustahil bagi manusia. Ya, kita tahu bagaimana Nuh disuruh membuat kapal yang ukurannya bukan sekedar perahu, tapi seperti batra yang besar. Kemudian dia juga tinggal di pegunungan. Sebagai manusia biasa, tentu kita akan bertanya-tanya, untuk apa Tuhan menyuruh membuat kapal bertahun-tahun, orang gunung, ya. Nah, seperti kami di sini orang gunung, kalau disuruh bikin kapal, ya, tentu akan berpikir, ngapain kita bikin kapal tinggal di gunung? Kalau kita tinggal di pantai, di amal ya pasti, karena nelayan butuh kapal. Kalau kita tinggal di gunung, untuk apa kapal? Ya. Nah, tapi apakah Nuh menolak? Tentu tidak. Ya. Kemudian Musa, dia menukar jabatannya sebenarnya. Kalau dia tidak mengikuti kata hatinya sebagai bangsa Israel, dia tentu nyaman hidup sebagai seorang anak raja, ya. Walaupun diangkat, tetapi dia sudah nyaman di istana Firaun. Tetapi dengan imannya, dia dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan seterusnya kalau kita saksikan dalam perjanjian baru juga, bagaimana iman-iman rasul-rasul yang mempertahankan imannya. Hidupnya tidak gampang, ada yang dibunuh, ya, dan sebagainya yang terjadi kepada imam-imam, kepada rasul-rasul. Ya, di dalam perjanjian baru, ya, hampir semua rasul atau murid-murid Tuhan Yesus yang mempertahankan imannya, itu semua hidupnya tidak enak, menderita. Nah itu, ya. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang beriman, ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, di situ diceritakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses dari pertumbuhan iman itu tidak perlu suara. Iman bertumbuh tidak perlu suara. Saya mau kasih contoh seperti pohon yang berbuah. Pohon yang tumbuh dan berbuah, apakah dia mengeluarkan suara? Tentu tidak. Tahu-tahu kita sudah bisa melihat dan menyaksikan bahwa pohon ini sudah menghasilkan buah. Ya. Pohon ini sudah menghasilkan buah. Tidak perlu banyak bicara untuk memperlihatkan iman kita saat bertumbuh. Ya. Seperti pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Sebagai orang percaya dan beriman kepada Kristus, orang akan melihat buah iman kita dari kehidupan kita. Bagaimana kita menghasilkan buah iman kita? Jadi kita tidak perlu banyak bicara, banyak teori. Tetapi tidak ada aksinya. Bicara banyak saja. Bukan itu yang penting. Tetapi mari kita memperlihatkan pertumbuhan iman kita dengan buah-buah yang diharapkan. Orang akan melihat buah iman kita dari tingkah dan kelakuan kita setiap hari.
Apakah buah itu manis atau asam? Tergantung kita, bagaimana kita memberi nutrisi atau makanan kepada iman kita. Pohon atau buah yang jarang diberi makan, dikasih pupuk, tentu hidupnya biasa hidup, daunnya kering, daunnya kuning, buahnya tidak bagus. Nah, kehidupan iman kita sepertinya harus seperti itu. Bagaimana kita membuat iman kita tumbuh seperti buah yang bagus? Ya, bagaimana makanan rohani kita? Apakah kita selalu memberikan nutrisi kepada iman kita atau tidak pernah? Ya, salah satunya tentu nutrisi untuk iman kita adalah baca firman Tuhan, berdoa, gitu. Jadi proses dari iman tidak perlu suara, tetapi tumbuhnya dan menghasilkan buah itu yang paling penting. Pertumbuhan iman tidak perlu suara, tetapi buah yang dihasilkan itu yang penting. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beriman kepada Tuhan sebagai Tuhan, bukan sebagai jin. Kita beriman kepada Tuhan ya sebagai Tuhan, bukan sebagai jin. Mungkin teman-teman PPGT semua mengerti dan paham ya, atau pernah lihat apa itu dan bagaimana itu jin, atau pernah nonton film Aladin ya, atau biasa nonton iklan rokok jarum. Nah, biasa ada jinnya muncul. Ya, kalau pernah nonton film jin atau Aladin, di dalam film itu ada sebuah namanya lampu, ya, atau seperti ceret yang digosok, kalau digosok keluar jinnya, ya. Nah, kalau sudah dapat lampunya itu, ya, tempat jinnya itu kita gosok dan kita dapat jin, biasanya jin akan memberikan kita, menyuruh kita untuk minta permintaan dan pasti akan dikabulkan apapun permintaan kita. Ya. Kita meminta yang baikkah, yang jahatkah, pokoknya jin tidak peduli. Yang penting siapa yang dapat dia minta permohonan, ya dikasih. Ya, beda dengan jin jarum super ya. Ya. Jinnya realistis. Kalau tidak bisa ya, muka pas-pasan minta ganteng, ya jinnya juga tidak bisa, ya seperti itu. Nah, begitu juga beriman kepada Tuhan tidak seperti itu. Ya, kita sebagai pemuda atau PPGT pasti pernah meminta dan memohon kepada Tuhan. Ya, atau kita punya permasalahan. Ya, kalau yang mintanya kepada Tuhan ya bagus, atau minta kepada dukun, nah, atau kepada siapa. Nah, biasanya kita berdoa kepada Tuhan saat kita punya masalah. Jangan terlalu memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan, ya itu harus jadi. Jadi bukan iman seperti itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu mengajari Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Tidak memaksakan kehendak kita. Ya, kenapa Tuhan belum memberikan apa yang kita minta? Ya, Tuhan melihat hati kita. Jangan sampai setelah Tuhan kasih, ya kita tidak tahu berterima kasih atau lupa kepada Tuhan. Seperti contoh, teman-teman PPGT yang masih jomblo minta pacar. Ya.
Kemudian Tuhan melihat hatinya. Ya, Tuhan melihat hatinya teman-teman. Ya, minta pacar, minta pasangan hidup. Tuhan akan melihat hatinya teman-teman. Apakah teman-teman sudah siap? Apakah teman-teman setelah mendapat pacar atau pasangan hidup makin dekat atau makin jauh dengan Tuhan? Ya, nanti sudah dapat pacar, dapat pasangan hidup, jalan terus sama pacarnya. Tidak lagi pergi ibadah. Ya. Atau makin jauh dengan Tuhan. Atau teman-teman pergumulan, minta pekerjaan. Ya. Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hati teman-teman. Apakah setelah mendapat pekerjaan, mendapat berkat Tuhan, ya jangan-jangan dari pekerjaan itu teman-teman melakukan hal yang tidak baik, atau mempergunakan hasil dari pekerjaan itu hal yang tidak baik. Atau setelah mendapat pekerjaan, teman-teman akan makin malas untuk persekutuan dengan alasan capek dan sebagainya. Beriman kepada Tuhan bukan berarti Tuhan akan selalu mengabulkan kehendak kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami dalam Matius pasal 6. Yang Yesus ajarkan di dalam doa syafaat yang sudah sering kita bawa dalam doa syafaat bersama-sama, bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi mari kita berdoa bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera seperti dalam Yesaya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kita mungkin sering mendengar, atau kita paling suka dengar khotbah dari hamba Tuhan atau dari pendeta yang selalu mengatakan, apakah semua yakin bahwa semua akan menjadi kaya? Nah, mungkin semua jemaat akan mengatakan amin. Berkat Tuhan akan tercurah, amin. Ya. Tentu kita akan senang dan suka mendengar khotbah atau hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat mengikuti firman Tuhan, bukanlah iman yang benar kepada Tuhan yang seperti ini. Karena ini adalah memaksa kehendak kita supaya terjadi. Supaya Tuhan mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Ya, tentu kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita, apa yang kita minta, Tuhan kasih. Ya, berarti itu kita sudah siap untuk menerima berkat Tuhan. Dengan apa? Dengan iman kita. Tetapi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 6, Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan berkata,
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke kiri, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi dengan iman kita meminta sesuatu kepada Tuhan, berarti kita mengikuti apa kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Seperti saat ini yang kita hadapi, menghadapi pandemi COVID-19. Setelah sekian lama, berapa bulan, kita belum diperbolehkan untuk beribadah bersama-sama. Tetapi dengan iman segala orang percaya di muka bumi ini atau di Indonesia, terlebih khusus di Kota Tarakan, kita selalu berdoa dengan iman. Kita mengharapkan supaya kita bisa kembali kepada rumah Tuhan untuk beribadah. Dan puji Tuhan, berangsur-angsur mulai pulih, dan kita dengan sukacita iman kita boleh datang ke rumah Tuhan, walaupun masih dalam keadaan terbatas. Tapi saya yakin dan percaya bahwa semua itu karena kita mempunyai iman dan pengharapan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Secara pribadi saya katakan bahwa saya sendiri mempunyai banyak sekali pengalaman iman kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang di luar pikiran saya. Sebagai manusia biasa, terjadi begitu luar biasa kepada saya. Secara pribadi, di dalam keluarga saya, kepada anak saya, dan banyak hal lagi. Ya, kalau saya mau ceritakan, sebenarnya banyak sekali, panjang lebar. Ya. Ya, apa pengalaman iman saya? Tapi nanti kapan-kapan, kalau Tuhan berkenan, kalau kita boleh berjumpa, bertatap muka dalam ibadah rutin, mungkin saya akan membagikan pengalaman iman. Nah, itu 3 hal yang harus kita miliki, yang telah saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang beriman. Semua sudah ada contohnya dalam pembacaan kita. Kalau kita baca sampai habis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai selesai. Kemudian pertumbuhan iman tidak memerlukan suara, tetapi buah yang paling penting, yang terbaik kepada kita. Dan bagaimana kita memberi nutrisi kepada buah itu. Kemudian iman kepada Tuhan sebagai Tuhan dan bukan sebagai jin. Sebagai penutup saya akan membagikan sebuah cerita. Saya tidak tahu apakah ini nyata atau fiksi, dan mungkin sudah pernah kita baca atau kita pernah dengar bersama-sama. Sebenarnya banyak cerita tentang pengalaman iman, tetapi saya mau ambil satu yang mungkin sudah pernah kita dengar atau sudah pernah kita baca di dalam khotbah-khotbah. Di suatu kampung atau suatu desa terjadi musim kemarau. Terjadi musim kemarau. Nah, jadi Bapak Pendeta mengumumkan bahwa hari Minggu kita akan berdoa bersama-sama supaya hujan turun. Supaya hujan turun. Kita akan doa khusus supaya Tuhan menurunkan hujan. Jadi semua gembira dan semua datang ke rumah Tuhan untuk berdoa. Tetapi
ada satu anak kecil saja yang kalau kita lihat, anak kecil ini datang sebenarnya dengan iman yang paling besar. Kenapa saya mengatakan bahwa hanya satu orang yang datang dengan iman yang sangat besar? Karena satu anak kecil ini yang hanya datang dengan membawa payung. Semua yang datang beribadah itu tidak bawa payung. Anak kecil ini dia bawa payung karena dia yakin setelah berdoa atau setelah ibadah pasti akan hujan. Walaupun kita belum tahu apakah setelah ibadah itu atau setelah berdoa itu apakah hujan tidak turun, turun atau tidak turun, kita tidak pernah tahu. Tetapi anak kecil ini dia membawa payung karena dia yakin dan percaya. Tuhan Yesus juga selalu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai iman seperti anak kecil. Kalau kita mempunyai iman kecil saja, seperti sawi, biji sesawi, kita sudah bisa memindahkan gunung. Jadi sangat luar biasa. Jadi teman-teman PPGT Sekelas Kaltara, mari kita beriman kepada Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih tahu dan lebih paham apa yang kita kehendaki, apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Jadi mari kita jangan bersungut-sungut jika ada hal atau pergumulan yang belum kita dapatkan. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah ada hal yang membuat keinginan atau harapan iman kita kepada Tuhan belum mengabulkan. Tetapi yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Teman-teman harus yakin bahwa PPGT, teman-teman pemuda yang hidupnya masa depannya masih jauh, masih panjang, selama kita yakin dan beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin firman Tuhan. Mari teman-teman kita menutup renungan kita pada malam hari ini. Setelah kita membuka dengan doa, mari kita menutup juga dengan doa. Kita berdoa. Kembali kami ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga. Kami mau bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Tuhan boleh perkenankan kepada kami semua untuk membaca, belajar dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh menjadi suluh dalam langkah kehidupan kami, sehingga kami sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan selalu yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik pada kami semua. Dengan kami selalu iman yang yakin dan percaya Tuhan bahwa apapun kehendak Tuhan itu yang terbaik. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ampunkan segala dosa hamba-Mu ya Tuhan, jika ada hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya, amin. Ya, jadi demikianlah renungan kita pada malam hari ini dalam kanal YouTube PPGT Kasih Kaltara. Sampai berjumpa dalam renungan-renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada, seluruh teman-teman PPGT Kasih Kaltara. PPGT Jayalah!